Di Jerman kini sedang berlangsung Piala Dunia minus kesebelasan Indonesia yang memang tak lolos ke ajang Piala Dunia. Lain cerita dengan bocah-bocah ini. Sebentar lagi mereka akan berlaga di Jerman dalam ajang Festival Teater Dunia ke-9. Festival teater terbesar di dunia ini akan berlangsung pada tanggal 14 sampai 22 Juli 2006. Dan Indonesia mengirimkan wakilnya yang tergabung dalam teater tanah air. Peggy Melati. Lain halnya dengan Ali Zainal. Ia sangat kewalahan memenuhi keinginan Rena Octavia, istrinya yang tengah hamil 3 bulan. Dengan kehamilan istrinya ini, mau tak mau Ali harus lebih keras mengejar setoran. Maklumlah ia akan kedatangan anggota keluarga baru. Praktis, biaya hidup pun akan meningkat. Gue mikir gue harus kerja lebih maksimal lagi dan mudah-mudahan gue lebih wise kali ya, lebih sabar karena udah dikasih lagi titipan yang di atas kan. Lebih banyak sabar deh gue deh sekarang. Dan gue harus kerja lagi, nyari kerja lebih maksimal lagi bekerja karena pasti udah ada titipan lagi kan, biaya lebih membengkak lagi kayak gitu-gitu. Jadi lebih banyak nabung gitu-gitu deh. Banyak banget gitu. Banyak banget ngidamnya. Soalnya dia minum air udah nggak bisa, air putih nggak bisa, jadi harus jeruk gitu, jeruk fresh. Harus beli tuh. Terus kayak teh botol tuh harus berkerat-kerat gue beli, gila gue taruh di rumah karena dia nggak bisa minum air putih men. Nah terus yang paling parah lagi itu tiap pagi gue harus nganterin dia makan ketupat sayur. Waduh gue bilang tadinya gue nggak ikutin kan, dia masuk rumah sakit. Ketika diwawancarai, Ali dan Rena sedang nonton bareng pertandingan Piala Dunia bersama para anggota Celebrity Football Club lainnya. Sementara itu di tempat yang sama nampak Gusti Randa, pentolan SFC ini juga datang menonton. Ia tak datang sendirian melainkan bersama seorang wanita. Kemunculan Gusti yang datang berpasangan ini praktis menggugah rasa penasaran para wartawan. Maklum saja belum lama Gusti bercerai dengan Nia Paramita. Dan kini Gusti sudah menduda serta berhak mencari teman hidup yang baru. Jangan-jangan wanita yang bersama Gusti ini adalah pacar Gusti yang baru. Merdeka. Rekan bisnis lah udah, temen. Ya hubungan bisnis. Bukan bisnis dan di sini. Enggak, kebetulan dia juga gilbol juga, gila bola gitu. Gilbol aja, jadi pas aja. SFC ada acara dia, gue ikut dong, gue juga pengen lihat gitu. Tapi kayaknya ada yang mendesak. Nggak usah pakai nama. Nggak ada. Hubungan sebatas rekan bisnis. Tapi kenapa ya saat hendak diwawancarai perempuan ini terkesan malu-malu? Dan lagi Gusti menutupi identitas wanita ini. Barangkali Gusti Randa dan teman wanitanya punya kerahasiaan yang tak ingin diketahui oleh publik. Kalau berandai-andai, jawabannya berandai-andai juga. Ya bisa ya bisa enggak gitu kan. Ya, saya pikir juga terlalu dini ya. Pemirsa, tahukah Anda usia grup musik Bimbo ternyata 2 kali lipat dari usia Kahitna? Kebetulan dua-duanya berasal dari Bandung. Bulan ini Kahitna merayakan usia mereka yang sudah 20 tahun. Kalau 2 kali lipatnya berarti 40 tahun. Benar, usia Bimbo sudah 40 tahun tepatnya di tahun depan. Untuk merayakannya, Bimbo berniat menggelar konser tunggal. Pemirsa, mari kita saksikan bersama liputannya, ini dia. Usia para personil Bimbo boleh saja menua, tapi nama grup musik Bimbo tak lekang oleh zaman. Banyak grup band tanah air yang tak mampu bertahan lama, namun sebaliknya grup ini tetap langgeng eksis di dunia musik Indonesia selama hampir 40 tahun. Tepatnya tahun depan Bimbo genap berusia 40 tahun. Adapun untuk itu Bimbo punya rencana menggelar konser untuk memperingati kiprah mereka di dunia musik Indonesia. Insya Allah ya, album baru dalam persiapan. Juga yang paling berat buat kami itu adalah tahun depan, 40 tahun. Jadi ya kita belum bisa cerita banyak, karena kalau diomongin banyak nggak jadi kan tidak lucu. Jadi insya Allah kalau semuanya beres, tahun depan mudah-mudahan kita bisa membuat ada konser ya, untuk ulang tahun Bimbo 40.
kita belajar menghargai musik macam apapun juga. Karena orang barat bisa kuat menghargai karya-karya orang, itu tidak lihat dari jenis tua mudanya. Buktinya sampai sekarang lagu John Lennon masih disukai. Nah, sekarang kalau kita nganggap John Lennon udah gaek, enggak. Mereka karena apa? Saya ingat pepatah Bung Karno, bangsa yang besar, bangsa yang menghargai para pahlawan. Begitupun para pemusik. Saya itu sangat membanggakan kebetulan saya penyanyi juga. Penyanyi sebelum kita. Generasi-generasi pasca era kejayaan Bimbo kian waktu kian tumbuh subur. Salah satunya adalah grup Kahitna. Grup beraliran pop ini sudah 20 tahun meramaikan kancah musik tanah air, terhitung pada tanggal 24 Juni lalu. Namun baru kemarin mereka merayakan ulang tahun Kahitna di sebuah kafe. Selama 20 tahun itu pula mereka merasakan pahit getirnya sebuah kebersamaan. Tahun 86 itu kita pertama kali main-main di tingkat nasional tuh biasa dari mulai festival-festival band. Lalu kita pada zaman itu sering banget ngisi seperti acara Jazz Goes to Campus di UI. Cuma karena waktu itu kita masih SMA terus bilang belum ada pensi ya? belum ada pensi. Kalau kita waktu itu bilang, penontonnya gede-gede banget ya gitu. Ya, komentar kita penontonnya Gede-gede banget. Kalau kita main pas SMA terus main di acara Jazz Goes to Campus. Tapi sekarang kita main masih acara di SMA juga masih main ya pensi-pensi dan sebagainya. Nah, Terus kalau sekarang jawabannya yang penting sekarang ya, Iya. mainin di wah, anak. penontonnya mateng-mateng ya. Beri kebebasan teman-teman untuk berkarya di tempat lain. Bebas, solo, jadi jangan sampai dikekang di satu band akhirnya malah jadi bubar atau berantem. Kita bebas juga membantu teman-teman lain, bebas memproduksi yang lain-lain, bebas solo. Tapi yang jelas kalau begitu ke Kahitna kita solid untuk konsentrasi di grup ini. Dalam acara ulang tahun ini mereka berpentas mengusung tembang-tembang Kahitna yang bertemakan cinta. Maka tak heran para pengunjung kafe khususnya kaum Hawa nampak terhanyut mendengarkan lagu-lagu cinta milik grup Kahitna. Meski begitu, jangan salah, tidak sedikit kaum Adam yang jadi fans Kahitna. Cowok-cowok tuh gini biasanya juga. Cowok-cowok tuh biasanya gue gak suka Kahitna atau gue gak ngefans sama Kahitna, tapi kalau nyanyi pasti hafal. Dan itu yang penting buat kita adalah ya itu. Apakah itu cowok-cowok patah hati? Ya nggak tahu Cowok-cowok juga. hati atau cowok-cowok mau nyatain ke ceweknya banyak banget. Banyak juga yang yang pakai. ceweknya pakai lagu Kahitna. Pemirsa, kita hanya bisa menyaksikan aksi para hero lapangan hijau di Jerman sana minus kesebelasan Indonesia. Itu kalau sepak bola. Lain cerita kalau yang kita bicarakan teater anak-anak. Mereka ternyata punya prestasi istimewa, yakni terpilih untuk mewakili Asia Pasifik dalam ajang festival teater anak-anak sedunia di Jerman. Peggy Melati Sukma ikut berangkat ke Jerman sebagai salah satu pemain. Pemirsa, ini dia liputannya. Di Jerman kini sedang berlangsung Piala Dunia minus kesebelasan Indonesia yang memang tak lolos ke ajang Piala Dunia. Lain cerita dengan bocah-bocah ini. Sebentar lagi mereka akan berlaga di Jerman dalam ajang Festival Teater Dunia ke-9. Festival teater terbesar di dunia ini akan berlangsung pada tanggal 14 sampai 22 Juli 2006. Dan Indonesia mengirimkan wakilnya yang tergabung dalam teater tanah air. Peggy Melati Sukma ikut berperan sebagai pemain sekaligus sebagai project officer-nya. Sebelum berangkat ke Jerman, semalam mereka lebih dulu mementaskan lakon berjudul Wow di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Pada persoalan anak-anak, kebetulan ini anak-anak dari yayasan saya, Yayasan Cinta Kita dan Yayasan Prakarsa. Karena ini adalah wilayahnya juga anak-anak dan saya ingin sekali agar anak-anak negeri ini satu tidak kehilangan masa kanak-kanaknya, dua punya masa kanak-kanak yang berkesan, yang meninggalkan kesan-kesan baik yang menjadi bekal ketika mereka tumbuh dewasa. Hari ini juga secara resmi anak-anak akan dilepas oleh Mendiknas yang diwakili oleh Pak Sekjen, Bapak Dodi, untuk berangkat ke Jerman mewakili negara ini untuk mengibarkan merah putihnya. Tanpa gembar-gembor, anak-anak Indonesia ternyata punya prestasi mengkilap dalam ajang teater internasional. Tahun 2004 lalu, Indonesia meraih medali emas dalam ajang Festival Teater Anak se-Asia Pasifik yang berlangsung di Jepang. Kini Indonesia berharap meraih prestasi yang lebih hebat di Jerman. Teater anak-anak tanah air ini sudah menjuarai Festival Teater Anak-anak tingkat Asia Pasifik yang diselenggarakan di Jepang tahun 2004. Kita mendapat medali emas, 10 medali emas untuk Republik Indonesia.
Ya, berdasarkan hal tersebut, maka kemudian melalui seleksi yang juga ketat, akhirnya Indonesia bersama 3 negara lain menjadi wakil dari Asia, duta dari Asia untuk berlaga di ajang Festival Teater Anak-anak Sedunia.